berkaitan dengan yang sekarang ini, kami dari Dinas Pendidikan menginformasi bahwa tidak ada pernah kami memfasilitasi antara PKBM yang terlapor yang 5 orang dengan ormas atau LSM yang seperti diberitakan. Jadi waktu itu yang 5 malah lebih dengan ditambah dengan ketua BEM PKBM beserta dengan program kecamatan itu kami panggil untuk pembinaan. Jadi pembinaan sebagai kami di bidang di pendidikan yang merupakan pembina semua PKBM, terutama di bidang Kodan PNF itu tentunya punya kewajiban untuk membina semua PKBM yang bermasalah. Dan kami menyampaikan waktu itu untuk menyiapkan semua administrasi keperluan sekiranya nanti akan dibutuhkan ketika diminta oleh kejaksaan. Jadi sekali lagi tidak pernah ada fasilitasi antara PKBM dengan LSM atau ormas itu. Fasilitasi apa itu Pak? Ya, jadi untuk mendamaikan, artinya untuk mendamaikan LSM kan informasi beredar itu antara kepala bidang memfasilitasi untuk mencampur laporan yang disampaikan oleh salah satu ormas ke kejaksaan. Jadi tidak ada. Dan kami tidak pernah bertemu sama sekali dengan LSM ditambah dengan PKBM. Dia merasa disiplin. Oke, bisa juga seperti itu. Jadi ini kan tidak dikonfirmasi kami dibuat hingga tiba-tiba disebut oknum dinas pendidikan di situ, tapi belum pernah ada konfirmasi ke kami. Malah dia datang setelah berita gitu ya? Betul. Jadi berita itu keluar duluan, baru kami dikonfirmasi. Merasa keberatan dengan hal ini? Ya, tentunya berita ini kan akan merugikan kami dinas pendidikan juga, seolah-olah dinas pendidikan itu ada sesuatu dengan ormas. Ada main mata lah. Iya, seperti itu. Itu kan akan mengurangi marwah kita juga di dinas pendidikan. Bisa diceritakan tidak Pak Kabut seperti apa 5 PKBM itu dalam beroperasi? Karena ada laporan juga kan, seperti apa sih sebenarnya pekerjaan? Ya, jadi terus terang saya masih baru di dinas pendidikan, baru dilantik kemarin 24 bulan Mei. Jadi untuk sebelumnya yang kurang paham gimana pengelolaannya. Tapi yang jelas kami sudah mulai berbenah di situ untuk melengkapi semua administrasi, semua data-data kelengkapan untuk pembelajaran di PKBM itu. Termasuk PKBM yang lain juga dibenarkan? Semuanya. Dan saat ini juga malah kami sedang turun verifikasi 11 PKBM yang masih diragukan keaktifannya karena ada surat juga dari Kementerian Pendidikan itu untuk mengecek status 11 PKBM yang saat ini diragukan. Berarti tetap dimonitor gitu? Tetap dimonitor selalu. Kita tetap pembinaan. Kalau versi dinas 5 PKBM ini mereka ini legal beroperasi atau seperti apa sih? Legal. Jadi tetap dilaporkan di Dapodik setiap semester, setiap 6 bulan sekali. Mereka sinkron Dapodik, jadi tetap ada nih, tetap legal. Tetap eksis ya. Ada upaya untuk memberikan somasi nggak terhadap pemberitaan ini? Untuk sementara belum ada. Tidak ada. Tidak ada keluarga yang meminta upaya. Saya juga perlu diketahui di sini. Saya baru-baru ini setelah permasalahan ini mencuat, saya baru mengganti. Saya juga forum baru sudah 5 PKBM itu sudah berjalan prosesnya. Setelah saya terpilih kemarin menggantikan pengurus yang lama, kami melakukan rapat koordinasi karena kita tahu ada teman lembaga yang kita pimpin dilaporkan. Nah, itu pun dipanggil kita, itu yang disampaikan Pak Kabit tadi, bahwa kami dipanggil Pak Ketua Forum bagaimana memfasilitasi di sini. Ketua Forum fasilitasi teman-teman, minta teman-teman yang terlapor untuk menyiapkan semua administrasi, baik itu
legalitasnya, terus SPJ-nya, sampai data serta dedeknya, semua disiapkan. Nanti setiap waktu akan dibutuhkan gitu kan, untuk persiapkan diri. Nah, beliau adalah pembina kami. Selain yang 5 itu, kami dipanggil untuk itu, lakukan pembinaan dan koordinasi sama teman-teman di bawahnya. Itu kan hanya satu yang bisa yang bisa menyelamatkan ini adalah lembaga itu sendiri, tapi kami punya tugas untuk saling mengingatkan, saling melengkapi itu. Kita sampaikan itu kemarin sama teman-teman, dan untuk mengumpulkan seperti tuduhan dia ke orang, mengumpulkan kita untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada, itu cuma kita dikumpulkan untuk pembinaan intinya. Nah, pernah ada komunikasi? Pernah ada pembahasan tentang tidak ada pembahasan tentang penyelesaian untuk LSM atau penyelesaian di Tidak ada kan. Beliau itu panggil kami itu untuk menyiapkan data-data kan, sampai kalau enggak kemarin ya, sekarang ini saya tahu namanya yang 2 ini kan, namanya saja yang kita tahu kan, mana Pak Mahruf, mana Pak Heri kan, itu maksudnya ketemu enggak pernah gitu kan, dari karena saya orang baru dan itu sudah bergulir. Apalagi memberikan uang kan? Memberikan uang secepatnya, dan gini juga tanya siapa, dari mana uang itu, ada juga yang diberi dari mana, itu maksudnya. Misalnya dari salah satu siapa gitu kan, saya tidak dimulai liar. Iya, siapa ketua forum ini kecuali kaya mungkin uang pribadi. Misal ada oknum yang mengatakan kita diminta uang terus sudah memberi, terus siapa gitu. Berarti itu hanya asumsi saja ya? Ya, asumsi. Pernah ingin dihubungi oleh media yang memuat tentang 5 PKBM yang Enggak diminta ada, uang? sampai detik ini saya tidak pernah dihubungi oleh tiba-tiba rilis. Oke, itu sudah dibantah ya. Ini kan barang sedang dilaporkan ke kejaksaan. Persiapan dari forum sini seperti apa? Ya. Persiapan menghadapi laporan itu seperti apa? Secara umum, Senas kita sudah dibina, dipanggil diskusi bagaimana baiknya, karena kita tidak kemungkinan kan di sini PKBM kita ini kan teman-teman itu kita suruh siapkan data, terus tuduhan-tuduhan isi laporan itu yang kita, karena mereka juga diminta itu untuk berkas-berkasnya kan melengkapi gitu. Dan berkasnya sudah lengkap sekarang. Setahu saya sih hasil koordinasi ya alhamdulillah begitu kan teman-teman itu, karena itu sudah masing-masing kan, cuma ketua forum hanya memfasilitasi. Sudah ada dipanggil di kejaksaan? Siapa? Dari PKBM ini Sudah semua Tahu pelapornya? Siapa? Tahu pelapornya berarti? Apanya? Tahu pelapornya? Lapor PKBM. Pelapor kasus PKBM itu. tahu, yang melapor tadi tahu berarti. Nah, saya tahu kan di berita. Siapa itu pelapor dari ini? Yang mana ini? Yang pelapor di PKBM itu? Siapa yang melapor? Barin. Barindo yang Nanti karena intinya saya di tengah jalan soalnya. dari forum PKBM sendiri itu akan memberikan pendampingan hukum lah kepada 5 PKBM. Ini mungkin Iya. Akan menunjuk. Nanti kita lihat proses lebih lanjut, apakah harus perlu bantuan hukum sebagainya, itu biar tidak salah kan saya ngomong di sini kan. Iya. Intinya teman-teman lembaga atau kami yang 5 yang dilaporkan itu kita arahkan, kita komunikasikan untuk menyiapkan diri apa-apa yang tuduhan di situ. Dan alhamdulillah teman-teman itu melakukan itu karena pasti itu yang diminta. Artinya sudah siap dengan laporan itu, yang menghadapi laporan itu. Gitu. Kita bilang ya siap lah, karena kan sebuah apapun atasannya harus siap kan. Dan Poinnya itu poinnya. karena kami kan ketua PKBF adalah tugasnya memfasilitasi, membina dan sebagainya. Dan kami tidak punya teman-teman itu mengatakan iya kan, yang terutama yang
terlapor. Terkait dengan rilis media itu ya. Jadi begini, dari rilis itu yang saya bacakan ada dugaan, begitu kan, dugaan pemerasan terhadap 5 PKBM. Kita konsentrasi di 5 PKBM dulu. Sampai dengan detik ini, hari ini saya belum pernah sama sekali bertatap muka dengan seluruh pengurus dari 5 PKBM itu. Nah, bagaimana mungkin kemudian ada tuduhan atau dugaan seperti itu? Nah, kita sebenarnya menghormati yang namanya kebebasan berekspresi atau apa lagi. Cuman kalau masih opini-opini seperti ini kan, pernah tidak pengen dihubungi atau diminta konfirmasi? Pernah tidak diminta wawancara atau pendapat oleh yang menulis? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Berarti kalau yang menerima uang 10 sampai 15 itu bisa kita katakan bohong? Bohong, tidak ada. Mungkin ada akan langkah hukum selanjutnya terkait dengan Insya Allah kita siapkan, fitnah. langkah-langkah hukum kita akan siapkan. Sudah pasti. Cukup ya? Terakhir proses karena Lungguh yang melapor kan. Betul. Berarti kalau yang dia sebut alatnya memeras itu dan mencabut laporan itu Iya. Seperti yang saya bilang tadi, sampai dengan detik ini saya tidak pernah sama sekali ketemu dengan 5 PKBM itu. Maksud saya pengurus dari 5 PKBM itu. Belum pernah sama sekali ketemu sampai dengan detik ini. Kalau pencabutan laporan benar. Kalau pencabutan laporan itu belum kita tidak akan bilang iya atau tidak. Kita silent dulu lah. Masih berproses ya? Masih berproses. Kita hormati proses di kejaksaan, itu aja. Tanggapan saya, kami dari Barindo menghormati proses di kejaksaan, itu aja.